Marco Bezzecchi mulai adaptasi di MotoGP dibantu Bagnaia dan Marini. Marco Bezzecchi puas dengan tes MotoGP perdananya di Jerez. Sang mentor Valentino Rossi memang tidak mendampingi, namun rookie VR46 Racing Team Ducati bisa mengandalkan Luca Marini dan Francisco Bagnaia. Rider VR46 Racing Team Marco Bezzecchi melakukan debut menggeber prototipe MotoGP di sirkuit Jerez pekan lalu. Ia mengaku tidak dapat tips dari Valentino Rossi. Tetapi ini bukan masalah bagi peringkat ketiga Moto2 2021 tersebut. Vale langsung pergi ke Valencia untuk berlibur dan saya juga tidak ingin mengganggunya, ujar Bezzecchi, yang santai dengan statusnya sekarang sebagai pembalap kelas Premier, dilansir Speedweek. Lantas, apakah ia sudah punya rencana untuk persiapan debut di MotoGP 2022 dan bagaimana ia akan belajar dari rekannya di Akademi VR46 dan sesama rider Ducati, Luca Marini dan Francisco Bagnaia selama musim dingin? Saya tidak perlu memaksakan itu sama sekali. Apabila saya membutuhkan bantuan dan dukungan, saya selalu dapat mengandalkan mereka, Pecco, Bagnaia, dan Luca Marini, Bezzecchi mengungkapkan. Selama hari-hari tes kami berbicara banyak, terutama saat makan malam. Pecco terkadang juga datang. Jika Anda melihat level saya, saat ini mereka memberitahu saya segala macam hal soal MotoGP tetapi tidak mudah mencernanya. Masih ada langkah yang harus dilakukan. Saya senang dengan pengujian hari kedua. Bila Anda melihat datanya dan membandingkannya dengan Luca, tentu saja masih ada perbedaan. Namun saya bisa mengatakan saya sangat senang ada progres. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, jika saya memerlukan beberapa tips, saya tidak perlu memintanya sama sekali. Sejauh ini untungnya, pembalap 23 tahun asal Rimini, Italia tersebut menambahkan. Pada hari pertama tes, Kamis tanggal 18 November tahun 2021, Marco Bezzecchi mengendarai Desmosedici GP sebanyak 53 lap, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,732 detik. Ia terpaut 3,419 detik dari rider tercepat, Takaki Nakagami LCR Honda. Lalu di hari kedua, Jumat tanggal 19 November tahun 2021, Bezzecchi membukukan waktu putaran 1 menit 39,312 detik. Ia berada 2,440 detik di belakang Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, yang menempati posisi teratas. Meskipun baru menggeber Desmosedici untuk kali pertama, Bezzecchi dan rookie Ducati lainnya, Fabio Di Gianantonio, Gresini Racing MotoGP, sudah mendapatkan pujian dari Francisco Bagnaia usai tes. Runner-up MotoGP 2021 tersebut utamanya terkesan dengan fase pengereman. Menurut Bezzecchi, itu adalah kekuatan utama Ducati. Kendati penyesuaiannya tak mudah, sejauh ini adaptasinya cukup bagus. Awalnya ada kesulitan sedikit di rem karbon, tetapi saya bisa bilang saya melakukannya dengan cukup baik. Untuk tune-in, bagaimanapun, saya masih kurang. Saya belum percaya diri di depan. Saya sedikit hati-hati di sana, namun saya puas. Seseorang di Yamaha pernah tolak Stoner gabung setim dengan Rossi. Dalam serial yang dilansir DAZN terkait pensiunnya Valentino Rossi terungkap sejumlah fakta mencengangkan. Salah satunya dialami Casey Stoner. Sepekan setelah Valentino Rossi menjalani balapan terakhir di kejuaraan dunia balap motor, DAZN melansir serial mini dokumenter berjudul Rivale yang berisi tentang wawancara dengan para rival berat sang legenda. Setelah 26 musim berkarir di kejuaraan dunia balap motor, The Doctor akhirnya resmi gantung helm pada balapan terakhir kelas MotoGP 2021, GP Valencia, di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, sepekan lalu. Tak kurang 115 kemenangan dari seluruh kelas 89 di kelas utama,
MotoGP 500cc 235 podium 199 dan 65 pole position 55 menjadi sebagian dari jalan Rossi untuk merebut 9 gelar juara dunia 125cc tahun 1997, 250cc tahun 1999, 500cc tahun 2001, serta MotoGP tahun 2002 sampai tahun 2005, 2008, dan 2009. Lewat Rivale, DAZN mencoba mengulik sisi lain Rossi, terutama hubungannya dengan para rival terberat, yang selama ini tidak diketahui atau sedikit didengar publik. Kisah ini diungkapkan langsung oleh para mantan rival Rossi. Salah satunya Casey Stoner. Setelah mengalami grafik naik turun di kelas 125cc kini Moto3 dan 250cc Moto2, Stoner akhirnya mendapatkan tiket ke MotoGP pada 2006 seusai menjadi runner-up kelas 250cc pada musim sebelumnya. Hanya butuh semusim untuk beradaptasi di MotoGP bersama LCR Honda, tim yang juga dibelanya di kelas 250cc 2002, 2005, dan 125cc 2003 dengan finish di position 8 klasemen akhir. Mantan pembalap asal Australia itu langsung dipinang tim pabrikan Ducati Marlboro untuk musim 2007. Hebatnya, Stoner langsung mampu menjadi juara dunia kendati saat itu MotoGP untuk kali pertama mengadopsi mesin 800cc 4 tak dari sebelumnya 990cc 4 tak. Saat itu, Stoner mampu memaksa Rossi untuk finish di position 3 klasemen akhir. MotoGP 2008 menjadi duel paling sengit di antara Rossi dan Stoner. Salah satu momen kerasnya persaingan mereka terjadi di Laguna Seca, Amerika Serikat. Pada lap 23 lomba, Rossi mengambil position 1 milik Stoner setelah secara kontroversial melibasnya di tikungan corkscrew. Stoner yang terlalu dalam saat masuk tikungan akhir corkscrew, terpaksa harus masuk gravel untuk menghindari tabrakan. Stoner pun finish di posisi kedua dan terpaksa melihat Rossi naik podium utama. Rossi pun akhirnya berhasil mengalahkan Stoner tidak hanya pada MotoGP 2008, Stoner runner-up, tetapi juga 2009 position 4. Stoner kemudian kembali menjadi juara dunia MotoGP pada 2011 saat membela tim pabrikan Repsol Honda. Sayangnya, kala itu ia tidak bersaing ketat dengan Rossi yang justru kesulitan bersama Ducati dan hanya berakhir di position 7 klasemen MotoGP 2011. Terlepas dari rivalitas sengit yang pernah terjadi, Stoner, yang mundur dari MotoGP pada akhir musim 2012 ternyata sangat respek terhadap Rossi. Dalam mini-seri Rivale pun terungkap bila pembalap yang hingga kini menjadi satu-satunya juara dunia MotoGP dari Ducati itu, sempat ingin menjadi rekan setim Rossi. Saya mencoba untuk menjadi rekan setim Valentino, bahkan hingga 2 kali. Tetapi, seseorang di Yamaha mencegah saya untuk melakukan itu. Anda mungkin tahu siapa yang saya maksud, ujar Stoner. Saat itu, saya sangat ingin memiliki motor yang sama dengan pembalap seperti Rossi. Juga agar saya bisa belajar darinya. Casey Stoner memang tidak menyebut nama petinggi di Yamaha yang mencegahnya bergabung. Namun, memang ada sejumlah nama yang berperan penting atas sukses Yamaha di MotoGP dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Davide Brivio, kini race director Alpine F1 dan musim lalu membawa Suzuki X-Star juara dunia pembalap Joan Mir, dan tim di MotoGP, menjadi tim manajer Yamaha MotoGP antara tahun 2001 sampai akhir tahun 2010. Di tangan Brivio, Yamaha merebut 5 gelar juara dunia pembalap, Rossi pada 2004, 2005, 2008, dan 2009 serta Jorge Lorenzo pada 2010, dan 4 konstruktor, 2005, 2008, 2009, 2010, sementara
Lin Jarvis menjadi Managing Director Yamaha Motor Racing sejak 2005 dan kini menjadi penanggung jawab Yamaha di MotoGP bersama Massimo Meregali yang menjabat Direktur Tim Yamaha Factory MotoGP. Hey YouTube, if you like that video, like and subscribe.